Selamat sore para mahasiswa. Mari kita mulai kuliah yang perdana dengan saya tentang Artificial Intelligence. Kodenya ada dua, ini PD 002 Artificial Intelligence, atau ini MR 458. Pesertanya ada sementara 33. Oke. Dan apa yang akan saya ajarkan semester ini, kemarin sudah diterangkan sama Bu Hana. Saya akan coba tulis ulang sedikit di sini, langsung ke Jupyter Notebook, karena nanti pakai Python. Salah satunya pakai Python di sini. Ini saya tulis AI yang pertama ya, atau pertemuan satu dengan Pak Surya. Ini, oke. Saya copy paste judulnya dulu dari mata kuliah tadi. Jadi kita tulis di sini sebagai judulnya adalah ini ada yang MR berapa saya lupa, MR 458. Oke, dosennya ada banyak dan salah satunya saya. Yang belum kenal saya, nama saya ini Ikandaru MSCNAT. Saya dari Magister Data Science dari Fakultas Sains dan Matematika, UKSW. Kalau mau kirim email saya ini. Jadi nanti kalau ada PR ke sini ya. Kalau saya sempat pasang di Evlen, nanti salah satunya di sisi ke email, atau di Evlen-nya hanya linknya saja, link pengerjaan di suatu tempat. Kalau itu di Google Colab atau di tempat yang lain, atau kalau harus pakai PDF ya terpaksa filenya. Oke. Ini nama saya. Kemudian kuliah saya, materinya itu sebenarnya cukup melanglang buana. Jadi ini simulasi ya, simulasi AI yang cukup lengkap. Jadi apa itu isinya nanti? Ini dalam satu semester, nggak tahu saya nanti berapa kali pertemuan, semoga sekitar 6 pertemuan, dosen lain juga sekitar itu, 4 atau 5, saya mungkin sekitar 6 atau lebih, saya harapkan bisa lebih, karena saya punya cukup banyak materi yang harus dipelajari. Yang pertama itu data. Nah, data itu bisa dari mana saja ini, misalnya dari alat IoT atau dari internet, misalnya saham, atau data manual ya, dan lain-lain ya. Jadi ini yang internet kan banyak sekali ini, contoh misalnya Yahoo Finance, bahkan dari satelit gitu ya, satelitnya misalnya Google Earth gitu, Google Earth Engine dan lain-lain. Jadi ada super banyak data. Setelah data dipelajari, kita perlu lihat bagaimana cara kirim dan terima data. Jadi ini data streaming. Ini tentang mengirim dan menerima data.
kita akan belajar hari ini mungkin ini ya, yang salah satunya adalah pakai protokol yang disebut sebagai MQTT. Yang lainnya misalnya pakai HTTP dan lain-lain. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar MQTT saja sebagai tukang pos. Jadi misalnya kita punya alat IoT, alat apa itu, ya, misalnya mengukur suhu dan lain sebagainya, suhu kelembapan, pH, apapun. Terus kita lempar ke suatu tempat, database atau yang lainnya. Nah, kita membutuhkan cara mengirim gimana. Nah, kita butuh ini MQTT, HTTP, nanti bisa juga dipelajari. Terus setelah menerima data, ini mengolah gitu ya, mengolah data bisa secara sederhana memakai alat-alat yang sudah ada, mengolah data atau menerima, memanage data, misalnya memakai Node-RED gitu misalnya. Ini adalah salah satu software yang plug and play, jadi programmingnya sangat sedikit, dan biasanya kalau datanya sangat banyak, orang yang di industri itu akan memilih salah satunya adalah Node-RED untuk menampilkan berbagai macam informasi. Nah, karena banyak sekali platform yang seperti ini, kita pilih satu, yaitu Node-RED. Tidak bisa saya mengajar semuanya satu-satu saja. Kemudian kalian mencoba mencari sendiri kira-kira yang mirip-mirip Node-RED apa. Nah, berarti kalian perlu install seperti ini ya. Kemudian mengolah data ini memakai misalnya pakai yang sudah ada, jadi pakai agent AI namanya. Agent AI-nya bisa lewat yang kita sebut sebagai NHN gitu ya. Jadi ada software atau platform yang disebut sebagai NHN. Nah, NHN itu bisa menerima data dari misalnya langsung dari MQTT atau dari Node-RED dan sebagainya. NHN itu luar biasa bagus, bisa menerima data, kemudian memasukkan ke database, kemudian melempar lagi kemana, misalnya butuh kalkulator, maka yang dipanggil adalah kalkulatornya, atau butuh informasi dari misalnya OpenAI, misalnya suhu 28 derajat, misalnya kalau di Salatiga itu panas atau dingin, jadi OpenAI akan mencarikan data sentimennya orang Salatiga, misalnya kalau data itu 28 sampai 30 derajat itu panas atau tidak, jadi lewat itu. Nah, agent AI bisa dibuat sendiri juga, tapi di kuliah ini saya tidak akan membuat agent AI, tapi memakai saja agent AI, dan kemudian ini menampilkan data ya. Jadi menampilkan hasil gitu, menampilkan hasil berarti perlu dashboard atau kirim ke suatu tempat, misalnya ini ke dashboard ya. Dashboard yang paling mudah untuk understanding yang sederhana itu misalnya pakai Streamlit atau Gradio, atau kalau banyak angka-angka sensornya bisa pakai Grafana. Okay. Bisa pakai itu, atau bahkan kirim ke email atau WA cukup ribet, mungkin pakai ini
Telegraph. Telegraph. Nah, jadi AI itu nanti ada data, ada cara mengolah data. Nah, ini salah satunya pakai agent AI. Mungkin kalau pengen mengolah sendiri maka pakai Python. Jadi setelah diterima datanya, kemudian diolah dulu, kemudian baru dikirimkan kemana. Misalnya besok hujan kayak gitu, dan mau memprediksi sendiri gitu. Kan sebenarnya sudah ada prediktor ya di luaran yang sudah bisa memprediksi ke depan akan ada hujan atau tidak. Nah, kita misalnya ingin mencari uh, atau menghitung data sendiri, maka kita butuh software untuk menghitung data-data itu. Nah, bisa pakai Python. Uh, untuk beberapa riset itu AI dibangun pakai Python ya, tapi ada yang lain uh, pakai Java, pakai C dan sebagainya. Nah, saya pilih Python karena ini gratis dan mudah, dan apa dokumentasi tentang Python sudah sangat banyak. Ada juga pakai yang lain yang lebih cepat daripada Python yang disebut Julia, tetapi dokumentasinya masih sangat sedikit, jadi saya sarankan pakai Python. Nah, dan mungkin ini ya beberapa kali pertemuan, 6, 7, mungkin 8 kali baru muncul ini, sehingga PR kalian adalah menginstall misalnya PR yaitu install di laptop, jadi kerja lokal lebih enak gitu. Paling tidak, yaitu yang pertama Moskow itu brokernya untuk MQTT, kemudian ada Node-RED. Node-RED itu butuh beberapa seperti Node.js, mungkin perlu npm ya. Nanti diikuti saja, tanya ke ChatGPT atau DeepSeek bagaimana menginstall Node-RED, maka akan membutuhkan beberapa software tambahan, mungkin seperti npm ya. Kemudian tulis juga NHN. Nah, Python itu wajib punya. Oke. Ini mungkin opsional adalah Telegraph di dalam laptop, supaya nanti kita membangun AI-nya cukup komplit, ada di laptop semua. Tapi kita tetap menggunakan beberapa yang online, seperti tukang posnya yang memakai MQTT itu, nanti misalnya pakai broker yang diinstal di laptop yang namanya Mosquito, dia bisa mengirimkan surat kita lewat broker yang lain, misalnya Hive, MQ, dan sebagainya. Ini kita pelajari dalam semester ini, tidak hari ini selesai semua, enggak, capek nanti ya. Tapi start dari yang sederhana, yaitu menerima data atau membuat IOT gitu. IOT itu tidak perlu harus ada alatnya, sebenarnya bisa pakai simulator, misalnya Wogwi gitu ya, atau alat beneran. Beli beli dulu. Nah, oke. Ini yang kita perlukan dalam satu semester yang akan saya berikan khusus untuk AI, dan sebagian dari AI teori-teorinya nanti akan muncul di mata kuliah yang lain, yaitu machine learning.
Uh, dan sebenarnya agent AI yang susah-susah itu uh, kebanyakan juga dari deep learning, ya, hasil dari deep learning. Deep learning ada banyak dan uh, salah satu keywords untuk deep learning yang booming, yang hasilnya luar biasa seperti kalian bisa membuat lagu, bisa membuat gambar yang cantik, gambar yang bergerak dan sebagainya. Keywordsnya adalah transformer. Jadi di deep learning ada bentuk transformer yang bervariasi untuk beberapa uh, ini masalah. Jadi kalau pengen belajar transformer harus ikut mata kuliah deep learning. Nah, di sini kita tidak akan uh, mendalami banget soal itu, tetapi akan ya mengambil satu contoh yang sudah jadi dan ya belajar bagaimana untuk mengintegrasi semua yang ini tidak semuanya, ini masih masih cukup sederhana, dan kalau mau profesional maka masih banyak sekali yang harus dilakukan di situ. Oke, itu jadi PR nanti menginstal banyak hal. Nah, hari ini kita akan belajar MQTT dan mungkin IoT, itu sedikit lewat Walkly dan Python. Nah, start dari yang step pertama, kalau belum punya Python maka bisa pakai Google Colab, tetapi kalau nanti ada alat yang dipasang di dalam laptop maka agak rumit untuk mengkoneksi antara Google Colab dan laptop langsung. Tetapi kalau pakai MQTT ya bisa. Jadi sekarang cobalah kalian install MQTT dari Mosquito. Saya coba klik Google, kemudian carilah Mosquito. Nah, ini ada Mosquito download. Nah, ini dari Eclipse Mosquito di download ini. Oke, saya berhenti sebentar 30 detik supaya kalian bisa ke sini dulu. Saya sambil minum kopi. Kopinya kopi asli. Menggoreng sendiri, mengsangrai sendiri, kemudian apa dihalusin. Enaknya bukan main. Hmm. Sudah diklik dulu. Oke. Mosku itu di-download. Setelah Mosku itu di-download di suatu tempat, oke, install, kemudian run. Ntar saya cari HP.
Oke, ini HP saya. Uh, Setelah kalian install apa hmm, MQTT Moscow itu tadi dan di run di Windows, jadi saya juga akan punya saya buang dulu, saya harus klik command prompt gitu, kemudian punya saya tadi saya install di cd apps CD Moscow itu. Nah, saya install di sini, nanti akan ada banyak gitu ya, Mosquito dan sebagainya. Nah, di sini ada Mosquito Conf. Mosquito Conf itu ada konfigurasi dari Mosquito yang kita install. Nah, ini dibuka ya. Jadi dibuka misalnya pakai Notepad, Mosquito configurations, kita buka. Nah, itu akan muncul ini yang aslinya ini, tetapi kalian harus edit. Biasanya saya hasil editingnya ada di paling bawah. Nah, oke, paling bawah banget itu dikasih ini ya, listener 1883, ini adalah portnya, kemudian angka. Nah, kalian sementara ini lihat saja atau ikutin saja, dan kalau tidak mudah nggak apa-apa, kalau ngikutinya benar pas tiba-tiba langsung mendapatkan, oh, kita sedang membuat sesuatu yang keren gitu. Dan oke, ini saya copy bagian yang kita mau ubah ya. Jadi bukalah configuration file di Mosquito Conf, kemudian uh, masukkan itu, saya send di sini ya, di chatnya kita. Oke. Nah, saya tadi hilang ininya, hilang apa oke. Ini adalah HP. Kalian install pakai Play Store. Ini ada Play Store, kalian install ini IoT MQTT panel, IoT MQTT panel. Nah, bentuknya kayak itu. Punya saya sudah terinstall. Ya. Ada rumahnya itu, terus ada tanda WiFi itu. Ini diinstal di HP. Nah, ini untuk melihat bahwa data kita nanti bisa masuk ke HP dengan mudah. Ya, ini pertama kali nginstall yang sudah jadi aja buatan orang ya. Sebenarnya kita juga bisa membuat sendiri, tapi ya pasti lama. Kita install aja yang sudah ada. Salah satunya adalah ini. Dan ini sudah saya install dan sudah bisa saya run. Nah, di sini ada sesuatu, saya sudah mencoba banyak gitu. Salah satunya mencoba Walkwi, kemudian mencoba download dari IPL dan sebagainya. Nah, ini nanti akan terlihat ada
grafik-grafik ini buatan yang dulu, misalnya saya lihat, nah ini muncul grafik-grafik seperti ini. Ini datanya sedang running dari suatu alat. Nah, hari ini kita akan mencoba salah satunya itu. Jadi kalian sudah pertama kali menginstall Mosquito di laptop, kemudian install IoT. Oke, install. Jadi saya tambahin install IoT M MQTT panel. Install di HP atau smartphone. Oke, jadi akan ada seperti ini ya. Ini startnya. Jadi nanti kita akan mencoba berkomunikasi dulu dari laptop ke HP, tapi tidak pakai kabel. Ini kabel hanya untuk apa? Memperlihatkan HP saya. Nah, setelah install uh, apa? Install Mosquito, ini dia. Mosquito ada di sini, terus jalankan Mosquito atau jalankan publish gitu. Misalnya kita akan mengirim suatu informasi Mosquito kalau mengirim namanya publish. Nah, ini kemudian mengirimnya harus lewat suatu broker. Brokernya bisa pakai uh, uh, AIFM-Key.org atau pakai Mosquito.org juga. Jadi ada host gitu. Kemudian ini alamat broker, misalnya broker, terus highbackmq.com, bukan org ya. Terus message. Nah, ini ada misalnya topiknya dulu. Topiknya adalah misalnya ini kita buat nama kuliahnya ada kuliah. Nama saya adalah NDR. Kita kasih XYZ gitu. Atau apa aja yang pusing supaya tidak bisa di copy orang lain. Terus slash coba gitu. Dengan suatu message hello. Hello teman. Nah, ini kalau dikirim dia harus sampai ke mana-mana karena kita pakai tukang pos yang free. Kemudian dikirim ke suatu topik. Kemudian ini adalah message-nya. Nah, berarti kita perlu membuat sesuatu yang baru. Itu misalnya kuliah gitu ya, kuliah AI. Oke, kalian ID tidak usah, brokernya dikasih di sini. Brokernya namanya apa tadi? Broker iPad, semoga nggak salah nulis. IT.com, terus add dashboard, namanya apa terserah, AI Surya gitu. Ini bebas ya. Terus create
Nah, ini sudah ada sudah connected ke kuliah AI. Ini kalau kita buka belum ada apa-apanya. Ketika ini di add panel, karena ini kita akan mengirim pesan, maka kita buat teks aja, teks output gitu. Ini ada teks output yang ini ya, teks output, klik. Nah, terus panel name-nya ini teks atau tes aja, tes teks gitu ya, tes aja whatever ini. Kemudian topiknya, nah yang tidak boleh salah adalah topiknya harus sesuai dengan yang kita sepakati, misalnya kuliah NDRXYZ apa itu, UKSW, terus uh, slash coba gitu. Sudah begitu saja. Nah, ini yang nggak boleh beda, kalau ini beda nggak keluar. Terus saya kira oke, yang lainnya tidak apa-apa, create gitu. Nah, sudah ada tes saja. Ini kalau kita run, apa yang terjadi? Nah, itu sudah ada hello teman, ya, muncul hello teman. Coba kalian kalau sudah install Mosquito, kalian ketik di CMD. Saya pengen tahu kalian bisa memasang di sini apa enggak. Jadi Mosquito-nya kalau sudah dijalankan dan tadi ininya sudah seperti ini, sudah dikasih uh, tambahan konfigurasi, yaitu konfigurasinya ini yang ditambahkan, yang biru itu. Oke, ini notepad. Jadi ini tambahkan dulu ke bawah, di mana di mosquito.conf, kemudian di command prompt, carilah kalian di mana mosquito-nya tadi di install, kemudian tulislah kayak gini. Ini misalnya saya kasih nama saya supaya jelas itu dari siapa. Hello teman-teman gitu ya. Hello teman, saya enter. Nah, di sini ada dari Surya, hello teman. Nah, coba kalian balas. Caranya membalas adalah kliklah Mosquito Proof minus H, brokernya sama, terus topiknya sama persis, kemudian message-nya dari siapa, terus pesannya apa. Oke, berarti kalau kalian berhasil muncul di sini, itu artinya instalasinya Mosquito MQTT berhasil dan bisa mengirim pesan. Dan kalau tadi belum berhasil, maka konfigurasinya belum muncul di sini ya, belum ini belum ada. Nah, kalau bingung bagian ini, maka pergilah ke ChatGPT. Bentar, aku cari ChatGPT dulu. ChatGPT. Oke, saya copy dulu uh, bagian topik tadi ya, atau saya tulis ulang. Tolong beri langkah instalasi Mosquito MQTT biar jelas.
MQTT di laptop. Nah, laptopnya misalnya pakai Windows 11 gitu atau 10 atau apa, biar dia jelas. Kemudian tes kirim message ke uh, ke broker ya, ke broker MQ.com dengan, nah topiknya harus sama persis dengan topik ini tadi saya tulis apa, kuliah, kemudian underscore NDR XYZ, kemudian UKSW, kemudian backslash coba, kemudian message-nya pesannya misalnya selamat pagi. Oke, jangan lupa ubah konten agar bisa kirim kemana-mana. Oke, enter. So, promptingnya perlu cukup detail. Ini sudah lumayan detail pakai broker apa. Kalau brokernya nggak ditulis, mungkin dia akan memakai Mosquito atau memakai yang lainnya. Boleh. Jadi, tukang posnya boleh dari mana saja. Kantor posnya maksudnya. Kantor posnya boleh dari mana saja. Carilah yang free, dan yang free itu ada beberapa. Kalau apa suratnya banyak sekali yang mau dikirim, nah baru bayar. Kalau cuma kayak gini mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ini belum ada yang jawab, berarti kalian belum ada yang berhasil. Belum berhasil apa? Kirim balik. Kirim baliknya boleh lewat ini CMD saja, supaya nanti kita step selanjutnya adalah mengirim lewat alat atau lewat yang lain. Oke, ini cara installnya. Kemudian install di suatu tempat, kemudian pakai environment variable ditaruh Mosquito, kemudian cek instalasinya jalan apa enggak. Nah, kemudian editlah Mosquito conf. Nah, ini ubahlah listener 1883, di belakangnya ada 00-nya. Ini listener 1883, ini kurang 0.0.0.0 ya, tambahinnya. Terus ini ada. Ini sub itu kalau dia akan melihat pakai, misalnya pakai software yang di laptop tadi atau di CMD juga, kita klik CMD gitu. Saya lupa itu saya pakai pet atau enggak. Kalau enggak, saya harus pergi ke instalasi CD apps, CD Mosquito. Kemudian kalau yang tadi kan publish, sekarang adalah subscribe. Ini nah, ini saya coba subscribe dulu. Nah, kemudian balik ke command prompt yang sebelumnya. Jadi ini ada dua command prompt. Nah, ini saya tulis lagi yang lainnya. Lalu temannya saya ganti, misalnya saya sedang mengajar AI, kemudian enter. Nah, ini langsung tertulis di sini, saya sedang mengajar AI, termasuk di HP saya.
saya sedang mengajar AI. Nah, coba kalian copy dulu ini ke HP dan apakah tulisan saya muncul di HP-mu? Siapa yang bisa memunculkan di HP saja? Adakah? Jadi misalnya tadi instalasi MQTT belum jadi, paling tidak install dulu IoT panel, IoT MQTT panelnya. Bisa juga pakai My MQTT dan sebagainya di Play Store ada banyak, tapi saya sarankan yang ini AI MQTT panel karena bisa menggambar grafik dan sebagainya tanpa kita harus membuat grafiknya sendiri. Siapa yang sudah install? Halo, halo, halo. Belum ada. Aku tunggu Belum Pak, semenit. belum install Pak. Saya masih di luar, nggak di laptop. Oke. Kalau di laptop install terus buka komen. Semoga kalian tidak gagap laptop ya tentang komen prompt seperti ini. Apakah belum pengalaman? Kalau saya Kalau aman yang Pak. dari ya yang FTI mungkin aman-aman, yang lain saya tidak tahu. Nah, kalau mosquito itu masih gagal di install, paling tidak coba kalian ini install di HP yang bagian ini, jadi bisa melihat komen, misalnya dari siapa send ke sini. Ini bisa juga untuk send, tapi sementara ini mendengar saja, jadi bisa melihat sesuatu, melihat yang dikirim. Nah, yang ngirim sekarang saya asumsikan itu yang sudah nginstall di laptop. Nah, ini sedang mengirim sesuatu. Mengirim lagi. Ayo kirim pesan ke sini. Nah, itu sudah muncul. Ayo kirim pesan ke sini. Dan belum ada seorang pun yang mengirim. Ini kalau diedit, nah ini yoga testing ya Pak. Bentar. Punya aku tak edit dulu supaya ada historinya. Saya kasih history, show history, oke, save. Nah, coba lagi. Nah, nanti ada muncul di sini. Coba yoga di resend ulang. Tadi sudah ada tulisan yoga. Mungkin satu seruputan kopi, ada satu atau dua pesan masuk. Nah, yoga itu berhasil ya Pak. Senang banget dia. Yoga itu yang mana ya? Kita lihat. Saya belum lihat orangnya ini. Coba kita lihat dari mana nih. Ini saya sharingnya all screen, jadi nggak enak. Oke, yang lain. Ayo kirim. Tadi yang subscribe pasti juga jalan tuh yoga muncul toh.
Nah, oke, itu tahap pertama. Jadi MQTT dirancang untuk mengirim mengirim dan menerima data. Sekarang kita coba datanya dari peralatan. Ini saya akan share yang lain. Sebentar. Misalnya, sebentar ya, kita coba. Tokopedia. Oke. Oke. Misalnya kita punya alat, kalian bisa beli pertama kali ESP32. Ini adalah otak kecil yang harganya 50-an ribu. Ini ada yang cukup apa? Cukup mahal, itu tergantung dari development kit atau apa gitu. Jadi tergantung dari pabriknya. Oke, beli ini satu gitu buat apa? Buat uji coba IoT atau yang lain. Jadi salah satu ESP32 atau yang lebih murah lagi itu 8266, tapi ini yang Funo dan kakinya sedikit, kotaknya juga ya kecil juga tapi lebih murah ya. Cuma segini doang, ini juga bisa, tapi saya sarankan yang tadi, yang 32 ini sebagai otak kecil. Kalian kan punya laptop itu adalah otak besar. Terus kalau laptop otak besar disuruh mikir 24 jam 7 hari seminggu, berarti nggak pernah istirahat, ya listriknya akan banyak sekali dan laptopnya cepat rusak. Tapi kalau kalian menjalankan perintah yang kecil-kecil, itu bisa di sini. Kalau misalnya menghitung yang kecil-kecil juga dan harus menghitung terus gitu, kalau ada data dihitung lagi, data ada dihitung lagi, laptopnya nggak perlu hidup, tapi yang hidup ini, dan itu super ngirit karena ini wattnya sangat rendah. Nah, ini kemudian salah satu alat sensor gitu untuk mengukur sesuatu yang lain, misalnya kalian mengukur suhu, itu misalnya pakai DHT22, ini juga relatif murah ya, atau yang lain. Nah, atau pakai yang disebut sebagai potentiometer, ini bisa diputar pakai tangan, potentiometer. Ini adalah putaran radio itu yang keras lemah itu ya. Ini juga sangat murah. Ini untuk simulasi data, jadi datanya itu bisa naik bisa turun, tinggal muter-muter potensio ya, yang mono. Carilah yang kira-kira ini 50 kilo juga boleh, kira-kira 10 kilo ohm saja atau 5 kilo juga cukup. Nah, ini hanya tahapan pertama AI, bahwa kita punya data dan datanya itu dari mana. Paling mudah data diperoleh dari dari elektronik. Nah, tapi saya lihat yang kuliah di sini kan ini dari fakultas apa saja nih? 13 juga? FKIP, Pak. Kok 16 ya? KIP masih oke, untuk pendidikan harus tahu kayak gitu. 16 Albert ada. Ini ada ekonomi juga. 67 apa ya? TI, Pak, TI. TI. Nah, kalau TI harus tahu ya. TI belajar tidak hanya bagian komputer, tapi juga bagian apa
hardware kecil ya, otak kecil, kemudian sedikit lebih besar, itu Raspberry Pi dan sebagainya, itu perlu dicoba. Nah, kita buat nanti hanya simulasi, jadi kalian tidak sampai 100.000 untuk simulasi, pakai SP2 dan potensio tidak apa-apa, satu potensio, karena itu dengan potensi ini kalian hanya memutar kayak volume di radio, keras atau lemah, sesuaikan dengan keadaan. Misalnya kopi itu panas, kemudian lama-lama turun suhunya, berarti seperti memutar knob itu makin lama makin turun gitu kan. Jadi ini bisa untuk simulasi. Kalau gerakannya goyang-goyang ke kiri ke kanan, ya artinya itu ayunan sederhana atau apa, vibrasi atau yang lain. Nah, juga disimulasikan dengan memutar kanan ke kiri dengan periode yang mirip dengan aslinya. Kalau terlalu cepat susah, jadi ini yang lambat-lambat supaya tangan bisa ikut, atau waktunya yang diubah. Jadi di dalam software bisa diubah unit waktunya, jadi seolah-olah slow motion dari fisika yang sedang disimulasikan. Nah, ketika ini belum ada, kalian bisa ke yang namanya Walkbee. Nah, ini Walkbee. Ini saya sudah masuk ke Walkbee. Nah, kalau belum masuk, kalian bisa langsung Walkbee dulu di sini. Walkbee, nah terus enter Walkbee, terus klik ini, terus nanti ini kalau belum register, kalian bisa register sendiri. Nah, terus kalian bisa start membuat gitu dari template ya. Template-nya ada banyak. Ya. Nah, setelah masuk nanti saya ini sudah masuk di sebelah sana. Jadi ada My Projects. Nah, My Projects-nya itu ini munculnya. Jadi saya ulang ya. Leave it. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa new projects. Kemudian letakkan alat-alat ini. Misalnya apa gitu, misalnya LED gitu ya, pasang di sini di suatu tempat gitu, ada LED gitu ya. Misalnya warnanya diubah atau whatever, ada LED. Nah, ini ada LED. Saya delete. Nah, terus pasanglah ini sesuai dengan di tutorial. Tutorial banyak sekali. Jadi misalnya ini ada itu VCC, tegangannya kemana gitu, tegangannya misalnya ke 3,3, terus ini tinggal tambahkan, klik di sini, kemudian klik kemana, terus SDA-nya kemana dan sebagainya. Nah, ini carilah tutorial, tetapi ini adalah tahap pertama. Sebelum kalian punya peralatan ini, kalian bisa ke Walkbee untuk mencoba dulu. Nah, ini adalah potensio yang harganya tadi 1.500 doang. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian ini gimana nih? Setelah angka PIN-nya jelas ya, PIN data itu jelas. Nah, ini misalnya PIN-nya ini sudah jelas gitu ya. PIN sudah jelas, di misalnya potensio di pin 34, DHT pin di 4,
Kalau ini, ya ini paling tidak 2 ini, copy. Terus kalian bisa ke DeepSeek atau ke ini, add new ya. New chat. Buatkan kode namanya Arduino IDE. Arduino IDE. ESP32 dengan DHT22 dan potensio. Meter. Ini dengan apa? Seperti ini. Dan print hasil bacaan setiap misalnya 10 detik. Saya pakai, nah ini dibuat ini, saya pakai Walkwi. Oke. Dia akan membuatkan programnya. Karena apa? Kakinya sudah ditempatkan di tempat yang saya pilih, misalnya di 4 gitu. Nanti dia akan membuatkan program. Nah ini programnya lengkap. Terus ada include seperti ini, include DHT. Ini harus cari. Nah ini library yang dibutuhkan adalah misalnya install DHT sensor library, sehingga di Walkwi-nya sendiri kita tulis atau cek di sini ada DHT sensor library gitu ya, sehingga di library manager-nya ada DHT sensor library-nya. Nah ini yang sudah jadi, tinggal copy paste ke Walkwi, kemudian di run. Nah saya tahapan awal tes dulu ini jalan atau tidak. Setelah jalan, saya minta edit code, misalnya kirim hasil ke IFAQ gitu dengan suatu topik, misalnya tadi apa gitu, UKSW, apa tadi, kuliah AI, misalnya NDR, XYZ, bla bla bla, ada UKSW. Nah terus misalnya ada suhu atau temperature ya. Kalau DHT22 itu ada 2 variabel, yaitu suhu dan humidity, dan tadi ditambah satu lagi potensio ya, potensiometer. Nah misalnya seperti ini. Oke, kemudian di enter. Ketika dia punya pengiriman MQTT, biasanya ada client ID gitu ya. Client ID-nya bisa random, tapi biarkan aja. Ini biarkan jalan. Misalnya ini saya masukkan. Nah, dia akan nambah ini ya, pub sub client itu untuk apa? Untuk MQTT-nya, sehingga ketika masuk di sini ini sudah ada pub sub client, ini di libraries.txt ditulis pub sub client. Nah, sehingga ini bisa jalan. Jadi sketch inunya, nah ini sudah ada kuliah bla 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 gitu dengan topik, temperature, humidity, potential, dan yang lain itu buatan ChatGPT atau DeepSeek atau apa. Jadi kita tinggal copy paste yang dia buatkan.
ini. Kemudian Walkway itu punya, nah ini dia SSD Walkway ini disediakan oleh Walkway. Jadi dia punya SSD di sana. Namanya ini Walkway Cache. Passwordnya nggak ada. Nah, dia nanti akan mengirim terus. Ini disuruh ngirim setiap 10 detik. Mana? Nah, ini delay 10 detik. Nah, bagi yang tidak bisa coding Arduino, hanya tanya saja. Tanya dulu ke sini, ke ChatGPT atau yang lain. Nah, tujuannya apa? AI itu kan sebenarnya sangat luar biasa bervariasi. Hari ini kita bikin aliran data dari suatu sumber ke kantor pos. Kantor posnya namanya broker apa gitu. Nah, itu perlu berhasil dulu. Jadi nanti gayanya bisa diubah, nggak pakai MQTT tapi pakai yang lain, HTTP atau apa. Yang penting ada aliran data dulu, dan datanya dari mana? Belum, bermacam-macam banget. Salah satunya alat. Kalau alatnya belum ada, pakailah Walkway. Sehingga ini Walkway-nya udah jalan, ini sudah hasil copy paste-nya doang, dan koneksinya sudah muncul di situ. Kemudian run. Dan saya start dari ini, saya klik ini, ini tadi saya buat Walkway. Nah, ini dia. Ini masih disconnect karena ini belum aku run. Coba aku run ya. Nah, ini sudah running, lagi connecting to Walkway Cache. Ini kalau belum connect ya, ini HP-nya nggak akan connect. Atau dia masih down, berarti dia nggak mau connect, ya wes. Nggak jalan kalau nggak mau. Walkway Cache-nya, nah ini masalahnya, Walkway Cache salah nulis apa enggak, itu harus sama persis dengan salah nulis tuh salah nulis, dia harus kecil. Ini contoh yang di dokumen Walkway-nya. Berarti kadang ChatGPT atau DeepSeek salah nulis sedikit gitu. Jadi ini nggak running. Ini nggak connect nih, cloud-nya nggak connect, sehingga ini connecting-nya nggak berhasil, sehingga saya ulang. Walkway Cache-nya saya ubah. Caranya nulis nggak gini, tapi sesuaikan dengan contoh di dokumen. Oke. Mirip ya. Kemudian save. Oke, ini stop dulu. Ini sudah save, terus enter, ulang lagi. Connecting, semoga connect. Nah, dia sudah connect. Ketika connect, ini kalau dia connect, nah ini kita klik bagian HP, kita klik dulu bagian connections. Nah, dia sudah connect. Tuh dia muncul. Oke, potensiometernya masih 0 ya, karena ini belum saya putar, ini saya putar ya. Ini setiap 10 detik. Jadi kita tunggu. Boleh lebih cepat, boleh, tapi takutnya kalau diblokir, kalau pakai MQTT yang free, itu biasanya jangan cepat-cepat. Ini kalau terlalu cepat juga nanti hilang di jalan, mungkin tidak terlalu bagus. Nah, muncul ini, koneksinya cukup lambat. Coba aku run.
Oke. Ini kalau tidak mau, ini kelihatannya nggak mau connect, itu karena trouble. Nah, biasanya ini dia, trouble-nya di client ID, sehingga client ID itu saya ubah, nggak karu-karuan. Misalnya begini, sini nggak karu-karuan gitu, pokoknya susah dikenalin gitu. Oke, ini saya stop, kemudian run ulang, dia akan compiling. Compilingnya sekitar 1 menit. Ini sekitar 50 detik atau berapa tadi. Lama. Cukup lama. Ya, mungkin kalau banyak yang lagi compile ke situ kan juga kita rebutan ya. Paling tidak ini tadi jalannya, tapi kemudian stop. Nah, ini mungkin masalahnya satu, karena client ID-nya terlalu mudah, sehingga ada orang yang lain dengan client ID yang sama misalnya, jadi rebutan. Tempatnya ini sudah hampir 2 menit, belum selesai. Coba saya ulang, aku cancel dulu. Ini sudah, ini saya kurang dikit. Oke, save. Kemudian compile lagi. Tuh, tinggal jalan atau enggak. Ini masalahnya kalau AI-nya pinjam kayak gini, memang jadi tergantung sama punya orang. Nah, ini bisa dibuat sendiri, pakai alat sendiri yang tadi nggak nyampe 100.000. Kalian awalnya pakai broker lokal saja supaya lancar, sehingga bagian ini diperoleh. Nah, kita sambil ini nunggu ini jalan atau tidak, saya menerangkan hal yang lain. Nah, hal yang lain adalah, coba kita punya data yang lain. Datanya sebenarnya bisa sangat banyak. Salah satunya data misalnya ekonomi. Data ekonomi itu salah satunya bisa di-download pakai misalnya pakai ini 12 data. Jadi kita bikin API. Kalian masuk ke 12data.com, terus nanti akan ada ini, nanti register, masuk, terus ada API, di sini ada API keys, ini continue ya, continue with Google. Tadi sudah cukup lama. API keys-nya ada di sini. Saya kalau klik nanti akan muncul angka-angkanya. Ini saya klik, nah itu muncul angka, kemudian di copy, nanti bisa saya hilang karena sekarang sudah tercopy. Berarti kalau kalian pakai yang ini, nanti kalau terlalu banyak punya aku, di akhirnya di apa, di blokir. Oke, saya hide. Nah, kemudian gunakan itu untuk apply, sehingga bisa dipasang di sini. Gimana caranya?
boleh pakai ini, pakai ChatGPT aja. Misal tanyanya adalah gunakan saya punya 12 data API, terus buatkan Python untuk mengambil data ekonomi, ya. Misalnya mengambil data apa dari Apple, ya, AAPL, ya misalnya. Oke, bisa sebulan, bisa setahun, atau bisa satu. Misalnya kita bikin saya ambilkan data sekarang, ya, data APL terbaru gitu misalnya, print hasil. Oke. Nah, dia pakai Cois terus ke request. Jadi install request dulu. Nah, ini sudah dibuatkan. Tinggal pasang, coba kita copy paste aja. Ini copy, kemudian paste ke sini, terus ke sini. Nah, terus your APK itu tadi kopikan dari sini. Ini di copy, klik taruh di sini. Nah, kemudian URL-nya tadi ada simbol yang bisa, misalnya Tesla, APL ini dari Apple atau yang lain. Ini data ekonomi banyak banget. Terus get data. Nah, kemudian datanya nanti seperti apa bisa diubah ke dalam JSON. Coba kita print seperti ini, print datanya apa adanya, apa yang terjadi. Nah, oke, ternyata oke, ini sedikit ada warning, tapi nggak apa-apa, ini cuma masalah apa, mungkin versions yang nggak pas. Ini langsung ada raw data. Ini simbol APL, terus ini open price, ya, high price, low price gitu, dan sebagainya. Ini price masih none, ini belum closing, berarti closingnya belum ada untuk hari ini. Jadi ini yang mungkin harinya sekarang, now gitu mestinya, mana nggak ada now. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita bisa kirim misalnya salah satu low atau high gitu, ya. High sama low gitu, atau open saja. Ya, boleh open. Ini yang pagi mungkin, ya, ada opening price, kemudian nanti dalam satu hari itu closing price-nya berapa. Mungkin tanya yang dari ekonomi, kalau data-data saham seperti ini biasanya muncul paling cepat kebaruannya itu berapa, bisa order menit, bisa order beberapa puluh menit, bisa order jam, ada juga yang order detik, tapi biasanya mendapatkan order detik itu bayar. Jadi ini data yang tidak bayar, jadi jangan ambil setiap detik, tapi ambillah itu setiap 1 menit atau berapa, atau kita ambillah setiap ngeklik, di klik baru gitu. Kalau terlalu sering biasanya kemudian diblokir, kemudian nggak bisa ambil untuk beberapa hari. Nah, kita coba yang bagian open saja. Ini kita suruh ChatGPT untuk untuk mengirim data. Coba kirim
kirim data open. Ke MQTT ya. Jadi tadi brokernya HVMQ.com dengan topiknya kita samakan untuk hari ini, yaitu apa tadi, kuliah malah kuliah. Ini kopinya sudah habis, kali nulis terus. Sebentar, minum kopi dulu. Enaknya AI apa tadi, NDR XYZ TSW. Nah, kemudian topiknya apa gitu, misalnya APL open price. Nah, apalagi sudah ya. Enter. Oke, kita kirimnya ini sekarang boleh dari alat yang tadi, yang ESP32, atau langsung dari laptop, misalnya pakai Python saja. Jadi Python-nya harus ada Paho MQTT-nya, ini di install dulu. Kemudian, nah, kopilah ini. Kita copy. Ini API tadi sudah kita download ya. Bentar. APK-nya sudah ada, berarti nggak usah ditulis lagi APK-nya. Oke, kemudian brokernya begitu. MQ portnya 183. Oke, topiknya sudah sesuai dengan kuliah hari ini, tapi ada /APL open. Oke. Terus responsnya, nah ini kita ambil cuma satu, yaitu open price data get open. Ini kemudian kita connect. Kita setelah ada, terus lainnya disconnect. Ini coba kita run dulu, jalan apa enggak. Jalan. Nah, data berhasil dikirim ke MQTT, bla bla bla, open. Oke, that will be fine. Kita cek. Sayang sekali subnya lupa dibuat, jadi kita harus ke ini dulu. Oke, saya buat baru. Tadi ini ada FPPL. Saya tambah lagi. Misalnya apa ya? Misalnya Tera, karena itu cuma satu angka, pakai Tera atau pakai Gauge. Ini namanya open price Apple. Topiknya, nah ini topiknya harus pas seperti yang ditulis tadi apa ya, kuliah. Ini nggak boleh salah nih, kuliah AI. Kemudian apa ya tadi, lupa, kalau nggak salah NDR XYZ, UKSB underscore UKSB, terus backslash, terus di sini AAPL underscore open, gitu ya kalau nggak salah ya. Cek yang di sini ya, benar nih, kuliah AI NDR XYZ, kuliah AI NDR XYZ YSKSB APL open. Nah, that's good. Terus unitnya apa? Unitnya tadi apa, USD atau apa? Ini yang jelas bukan rupiah ya. Itu mungkin dalam USD ya. Jadi kita tulis dolar, atau ada dolar nggak di sini? Nah, pakai dolar itu kali, semoga bisa. Nah, create twing.
ada yang ini dia payload minimumnya berapa. Ini kalau ada G ada Tera maksudnya Gauge tulisannya. Nah ini kan 266 berarti mungkin minimum paling minimum 0 kalau nggak ada apa-apa 0 kan, terus maksimum anggaplah 1000 kayak mungkin nggak nyampe 1000 ya, 500 kayak misalnya ini berapa 5000 ke kebanyakan. Oke, created create bla bla. Nah ini sudah muncul di sini ada Tera atau Gauge. Sekarang kita run ini ulang, terus apa yang terjadi? Nah, sorry masih ada sesuatu yang salah. Oh, payloadnya, the sound berarti nggak langsung angka. Coba angkanya saja, langsung payloadnya adalah ini. Nah, ini saja sudah. Coba di run ulang. Oh, dia tidak mau. Oke, tidak mau berarti kirimnya kita koreksi di sini, kirim langsung angka aja. Koreksi. Ambil, terus oke. Terus apa tadi? Payload langsung ini ya. Payload langsung string open price. Oke, kembali ke sini. Berarti payload langsung ke ini, kemudian send ulang. Sudah sukses. Masih trouble. Oke. Ini client ID-nya. Ini yang trouble itu di sini. Ini harus sesuatu yang apa? Yang nggak boleh kosong. Ini Surya atau nomor NIM supaya tahu ini NIM saya. Oke, run ulang. Nah, dia muncul tetapi ininya belum bagus. Ada yang aneh. 2669599. Angkanya sudah oke tapi ininya belum oke. Apanya? Unitnya nggak usah aku pasang. Save. Ulang dari sini. Oh iya, iya atau apa tadi? Kok hilang? APL ini sudah.
Ya, something wrong nih. Coba ini tidak pakai string, boleh nggak? Oke, masih error ya. So, nanti tanyakan ChatGPT. Jadi, angkanya adalah sesuatu tadi sudah connected dengan baik. Yang ini mungkin trouble-nya gara-gara client ID ya. Cek dengan shift tab. Di sini harus ada happy versions, client ID, class sessions, bla bla bla. Kelihatannya that's fine, tidak ada yang keliru. Oke, tinggal melihat angkanya saja yang belum pas. Nah, sudah bagus. Itu lihat. Nah, tinggal kalian coba membuat ini jalan terus gitu, tetapi jangan setiap 10 detik terlalu cepat untuk mengambil data saham. Cek dulu mana yang free, bisa semenit free tidak bayar, atau 2 menit atau 5 menit, cek dulu. Baru nanti akan muncul beberapa ini pakai Gauge. Nah, kalian bisa pakai yang lain, ini plus gitu. Ada text output, ada switch, ada slider, ada dadak bengek, ada line grabs gitu ya, atau bar. Ini ada banyak sekali. Oke, kuliah saya hari ini sampai di sini. Di kuliah ini goalnya kalian bisa bermain-main dengan MQTT dan datanya bisa dari dua, misalnya dari satu data alatnya bisa pakai Walkwie atau simulasi Walkwie, atau beli alat yang beneran, kemudian dirangkai, diprogram pakai Arduino IDE, atau dari data yang sudah ada, data saham, Yahoo Finance dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu dashboard. Nah, ini dashboard kita tidak membuat sendiri, tapi pakai IoT MQTT panel yang sederhana. Nah, ke depan kita akan membuat dashboard sendiri, misalnya pakai Grafana, Streamlit, atau Gradio untuk memperlihatkan beberapa ini. Kita punya kuliah, sayang tidak untuk S1, yaitu LLM, yang ada bagian tentang retrieval augmented generation, sehingga kita bisa sebenarnya membuat data kita sendiri, yang kita cari sendiri, kemudian integrasikan dengan OpenAI atau apa, kemudian masuk suatu komentar yang bagus, misalnya tentang ini open price atau nilai kita, terus masuk ke OpenAI, terus ini komentarnya, oh nilai segitu adalah nilai yang jelek atau yang baik dan sebagainya, oleh karena ini itu dan sebagainya. Nah, itu ditambahkan ada scraping berita tentang naik turunnya harga dan sebagainya, bisa terlihat dalam satu dashboard. Aduh, capek sudah ya hari ini. Sudah, minggu depan masih saya, kalau tidak salah. Saya akan meneruskan ini ke berikutnya. Jadi semoga kalian sudah bisa menginstal beberapa yang diperlukan. Python ada, Mosquito ada. Nah, coba Node-RED kalau bisa ada. Nah, nantinya ada N8N ini yang keren. Ini tambah ya, tambah yang seperti
untuk dashboard, untuk nilai-nilai sensor itu Grafana sangat bagus. That is. Terima kasih ya. Recordingnya saya tutup dulu. Stop recording.